Cuma karena aku kunci pintu kamar 5 menit buat ganti baju setelah mandi. Aku difitnah melarang mertua ketemu cucu, dan divonis istri durhaka oleh suamiku sendiri. Kewarasan mana yang gak goyah, Bun? Selamat datang di Kotak Curhat, ruang aman untuk setiap cerita. Sebuah tempat di mana setiap suara berhak didengarkan, dan setiap cerita dianggap berharga. Di sini, kita berbagi kisah nyata tentang perjuangan, sakit hati, harapan, dan segala warna kehidupan yang sering kali kita pendam sendirian. Sebelum lanjut, klik tombol like supaya masalah-masalah kita diringankan, dan klik tombol subscribe supaya rezeki kita lancar. Amin. Bun, pernah gak sih ngerasa kalau di rumah yang kita tinggali itu sebenarnya ada dua versi? Cerita yang berjalan bersamaan, cerita versi kita yang apa adanya, dan cerita versi mertua yang penuh drama dan air mata. Aku ngalamin itu hampir tiap hari, dan suamiku selalu memilih untuk jadi penonton setia di drama yang ibunya ciptakan. Aku mau cerita kejadian kemarin sore yang sampai sekarang masih bikin dada ini sesak. Kalau menurut versi mertuaku yang dia adukan ke suamiku sambil nangis sesenggukan, ceritanya begini. Kemarin sore itu, mertuaku lagi kangen banget sama cucunya. Dia mau masuk ke kamar buat main sama si kecil, tapi pas dia mau buka pintu, ternyata pintunya sengaja aku kunci ropet-ropet dari dalam. Dia sudah ketek-ketek pintu berkali-kali, tapi aku gak mau bukain. Menurut ceritanya, aku sengaja mengunci pintu itu karena aku gak suka kalau dia dekot-dekot sama cucunya. Dia bilang ke suamiku, aku ini jahat, aku mau memisahkan dia dari cucu satu-satunya yang paling dia sayang. Suamiku mendengar cerita ibunya yang penuh derai air mata itu, tentu saja langsung percaya 100%. Dia langsung menemuiku dengan muka merah padam, marah besar, dan menuduhku sebagai menantu jahat yang tidak diajarkan sopan santun. Sakit, Bun, dituduh sekejam itu. Padahal versi kenyataannya sama sekali nggak seperti itu. Kenyataannya adalah, kemarin sore itu, aku baru selesai mandi. Mandi, Bun. Posisi badanku masih basah, masih pakai lilitan handuk. Dan anakku kebetulan lagi main sendiri di atas kasur. Wajar banget kan kalau sebagai perempuan, aku kunci pintu kamar. Aku cuma butuh privasi, nggak sampai 5 menit untuk pakai baju dengan benar. Pas mertuaku enggetik-enggetik pintu itu, aku posisinya lagi ribet pakai baju. Aku sudah teriak dari dalam, "Sebentar ya, Bu, lagi pakai baju." Mungkin suaraku nggak begitu kencang, karena sambil buru-buru. Tapi masa iya nggak kedengeran sama sekali? Aku nggak pernah sekalipun punya niat sebusuk itu untuk memisahkan dia dari cucunya. Aku cuma minta waktu 5 menit untuk menjaga auratku. Sebuah hal yang sangat wajar dan manusiawi. Tapi di mata dia, dan sayangnya juga di mata suamiku, privasiku yang cuma 5 menit itu dianggap sebuah kejahatan besar. Tapi ya Bun, kebenaran versiku gak ada harganya dibanding air mata versinya dia. Di rumah ini, ceritaku selalu salah, dan cerita dramanya selalu jadi kebenaran mutlak yang dipercaya oleh suamiku. Dan pola yang sama itu kejadian lagi dan lagi. Pun, gak cuma sekali 2 kali. Terutama soal makanan. Ini juga jadi senjata andalannya dia buat bikin aku kelihatan buruk di depan anaknya. Kalau versi mertuaku lagi nih, Bun, yang sering banget aku dengar dari mulut suamiku pas lagi marah-marah. Ceritanya begini, dia mertuaku bilang kalau aku nggak pernah peduli sama dia. Aku masak cuma buat aku, suami, dan anakku. Dia sering dibiarkan kelaparan di rumah. Nggak pernah ditawarin makan, katanya. Aku sengaja menelantarkan dia. Padahal dia sudah tua dan tinggal menumpang di rumah anaknya. Setiap kali suamiku mengulang cerita itu, rasanya pengen nangis sambil teriak. Karena kenyataannya, Bun, ya Allah, jauh panggang dari api. Kenyataannya adalah, setiap pagi, sebelum aku berangkat kerja, aku pasti masak. Gak mungkin aku ninggalin rumah tanpa ada makanan siap santap di atas meja. Aku selalu masak lauk lebih dari 1 macam. Ada sayurnya juga. Dan aku selalu masak porsi besar, biar cukup buat semua orang di rumah sampai sore. Pas jam makan, aku selalu nawarin dia dengan sopan. "Bu, ayo makan dulu," kataku. Jawabannya selalu sama. "Iya, nanti Ibu."
belum lapar. Atau yang lebih menusuk, ibu nggak selera sama lauknya. Lauk yang aku masak itu seringkali nggak disentuh sama sekali sampai sore. Bun, masih utuh di dalam mangkok saji. Tapi nanti, beberapa saat sebelum suamiku pulang kerja, dia bakal pasang muka lemas dan sedih. Dan pas suamiku datang, dia akan ngomong pelen-pelen ke anaknya. Mama dari pagi belum makan, nak. Perut rasanya perih. Lihat kan? Bun, dia yang menolak untuk makan, tapi aku yang dituduh tidak memberi makan. Dia sengaja membiarkan dirinya lapar, biar punya cerita menyedihkan untuk diadukan. Dan suamiku, tanpa cross-check, tanpa melihat sisa makanan yang masih banyak di meja makan, dia langsung percaya. Langsung menatapku dengan tatapan kecewa dan marah. Seolah aku ini monster yang tega menelantarkan ibunya sendiri. Jadi setelah pintu kamar, sekarang dapur pun ikut jadi panggung sandiwaranya. Aku jadi bingung, Bun. Besok-besok, apalagi yang bakal dia pakai buat menyudutkan aku. Dan ternyata, nggak butuh waktu lama buat nemuin jawabannya. Panggung sandiwara berikutnya, yang paling bikin hatiku hancur lebur, ternyata adalah anakku sendiri. Darah dagingku. Kalau denger cerita versi dia ke suamiku malamnya, mungkin orang bakal mikir aku ini ibu paling teledor sedunia. Ceritanya pasti penuh kepanikan dan air mata buaya. Dia bakal bilang sambil sesenggukan, tadi cucu kita jatuh, kasihan. Kepalanya sampai kejedot keras. Istrimu itu di mana? Sibuk main HP terus di kamar. Anaknya nggak dijagain. Kalau sampai kenapa-kenapa gimana? Nggak bisa dia itu diandelin buat jaga anak. Gambaran yang mengerikan kan, Bun? Seolah-olah aku sengaja menelantarkan anakku sendiri. Padahal kenyataannya, Bun, ya, itu cuma kejadian biasa yang pasti dialami semua ibu yang punya balita di dunia. Kenyataannya, anakku itu lagi di fase aktif-aktifnya. Baru bisa lari-lari keliling rumah. Wajar banget kan kalau anak seumur itu kadang jatuh karena belum seimbang. Kejadiannya pun bukan karena aku main HP. Posisi aku lagi di dapur. Cuma berbalik badan sebentar buat ngambil botol minumnya yang baru aku isi. Jarak kami itu nggak ada 2 meter. Tiba-tiba dia lari sambil ketawa. Mungkin kesandung kakinya sendiri. Terus jatuh. Buk, jatuhnya juga pelan di atas karpet. Bukan di lantai keramik. Jaeneng. Iya. Namanya juga anak kaget. Pasti nangis. Tapi nangisnya juga cuma semenit. Nggak sampai meraung-raung. Refleks seorang ibu. Aku langsung lari. Langsung aku angkat. Aku peluk. Aku periksa seluruh badannya. Kepalanya nggak ada benjol. Nggak ada luka. Nggak ada memar sama sekali. Aku tiup-tiup bagian yang katanya sakit. Aku kasih minum. 5 menit kemudian, dia udah ketawa-ketawa lagi. Lari-larian lagi ngejar kucing. Selesai. Justru mertuaku yang bikin suasana jadi heboh. Dia yang lagi nonton TV, langsung teriak-teriak paling kencang, ya Allah. Cucuku, kenapa ini jatuh ya? Dia langsung ngambil alih anakku dari pelukanku. Digendong-gendong sambil ngeliatin aku dengan tatapan paling tajam dan menuduh. Seolah-olah aku ini sengaja mendorong anakku sampai jatuh. Lagi-lagi, Bun, kejadian sepele yang harusnya jadi bagian dari proses belajar anak di tangannya berubah jadi senjata ampuh buat menyerangku. Dia memposisikan dirinya sebagai nenek, pahlawan yang menyelamatkan cucunya dari ibu yang lalai. Dan suami seperti kaset rusak, reaksinya sama. Pulang kerja, dengar laporan versi drama itu, dia langsung menyalahkanku tanpa ampun. Kamu tuh gimana sih, Mah? Jaga anak satu aja nggak bisa. Makanya kalau ada anak tuh HP ditaruh dulu. Dia bahkan nggak nanya, anak kita nggak apa-apa kan? Yang penting, ibunya sudah melapor. Dan istrinya harus dinyatakan bersalah. Sudah cukup, Bun. Dari urusan privasi di kamar, urusan perut di dapur, sampai sekarang urusan anak kandungku sendiri. Semuanya jadi bahan fitnah. Aku sadar, mau aku jungkir balik, jadi menantu, dan ibu sesempurna malaikat pun, di mata mereka, aku akan selalu salah. Dan setelah semua kejadian itu, Bun, akhirnya aku berhenti bertanya-tanya. Aku berhenti berharap suamiku akan berubah atau mertuaku akan luluh. Aku sudah menemukan jawabannya. Awalnya, aku selalu berpikir kalau masalah utamaku adalah mertuaku. Sifatnya yang suka mengadu, mulutnya yang penuh drama. Tapi setelah direnungkan, sambil nangis berhari-hari, aku sadar
Aku salah. Masalah terbesarku sebenarnya bukan dia. Masalah terbesarku adalah suamiku sendiri. Laki-laki yang seharusnya menjadi partner, imam, dan pelindungku. Karena sejujurnya, seburuk apapun mertuaku membuat cerita, kalau saja suamiku mau sedikit saja berdiri di tengah, mau sedikit saja memberiku kesempatan untuk menjelaskan, mungkin semua ini nggak akan sesakit ini. Tapi, dia tidak pernah melakukannya, Bun. Tidak pernah sekalipun. Setiap ada masalah, dia tidak pernah bertanya, "Gimana kejadian sebenarnya, Ma?" Pertanyaannya selalu, "Kenapa kamu bikin mama nangis lagi?" Atau "Kenapa kamu bisa setega itu sama ibu?" Dia sudah memposisikan aku sebagai terdakwa tetap, dan ibunya sebagai korban suci, yang tidak mungkin salah, tanpa perlu bukti, tanpa perlu saksi. Aduan ibunya adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Sakitnya dikatai istri durhaka itu bukan apa-apa, Bun, dibanding sakitnya menyadari kalau aku sudah kehilangan partner hidupku. Aku merasa berjuang sendirian di dalam rumah ini. Aku punya suami, tapi rasanya seperti tidak punya tim. Dia mungkin ada secara fisik di sampingku tiap malam, tapi hati dan kepercayaannya sepenuhnya ada di genggaman ibunya. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku nggak tahu, Bun. Aku cuma bisa bertahan demi anak, memakai topeng senyum setiap hari, sambil terus menelan ludah pahit. Aku sudah sampai pada kesimpulan yang paling menyakitkan. Suamiku, laki-laki yang aku nikahi, lebih memilih untuk percaya pada dongeng penuh air mata yang diciptakan ibunya, daripada hidup dalam kenyataan bersama istrinya sendiri. Dan aku harus hidup dengan kenyataan pahit itu setiap hari. Kira-kira begitulah ceritaku. Bun, lumayan plong rasanya bisa dikeluarin semua unek-unek. Nah, sekarang aku mau dengar juga dari bunda-bunda. Ada yang pernah ngalamin kejadian serupa nggak? Atau mungkin punya pendapat, saran, atau tanggapan lain? Boleh banget sharing di kolom komentar ya. Makasih banyak udah nyimak curhatanku.